Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengajian Selasaan Desa Karanganyar, Kabupaten Subang yang saya hormati dan yang saya muliakan, pertama-tama kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita diparingi sehat jasmani dan rohani sehingga kita bisa datang di pengajian. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendidik kita, memberi pelajaran, memberi mau'izah hasanah, memberikan tuntunan yang baik, tentu saja supaya kita bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita akan menerangkan manusia rata-rata hidup di dunia inginnya sugih, inginnya enak terus, bahagia terus, senang terus, gembira terus. Keinginan manusia. Pokoknya manusia itu apa selama hidupnya inginnya bagaikan di surga. Nah, surga itu apa? Surga adalah tempatnya kenikmatan, tempatnya pembalasan orang-orang yang waktu hidup di dunia berbuat baik. Jadi di dunia, di surga, orang minta apa saja akan dituruti, akan dikabulkan, akan dipenuhi. Itu orang yang hidup masuk yang hidupnya atau masuk surga. Nah, kalau surga sana sudah jelas. Sekarang kita masih hidup, katanya surga itu ada dua, ada surga dunia, ada surga akhirat. Yang jelas kalau surga dunia ya macam-macam pendapat. Yang jelas orang selama hidup di dunia keinginannya berbeda-beda. Benar? Berbeda-beda kebahagiaannya. Apa sebab kebahagiaannya berbeda-beda? Penderitaannya berbeda-beda. Manusia itu, bapak-bapak, ibu-ibu, tergantung keinginan. Apa dia? Tergantung keinginan. Semakin banyak keinginan tidak tercapai, maka semakin banyak penderitaannya, semakin banyak kurang enaknya. Nah, itu manusia. Semakin sedikit keinginannya,
semakin banyak kebahagiaannya. Sekarang di Indonesia selama manusia hidup banyak berbagai macam penyakit. Semakin banyak penderitaan. Apa sebab? Disebabkan keinginan, kepengenan yang tidak tercapai. Contoh, ingin beli motor, uangnya ada berapa? Ada 6 juta. Oh, berarti motornya yang second. Ya sudah, beli motor yang 6 juta. Karena kita ingin beli motor, uangnya cuma 5 juta dan motornya ada yang harga 5 juta. Pas cocok, mau nggak mau, karena ada uangnya 5 juta, berarti kita tidak memaksakan beli motor jadi yang 5 juta. Akhirnya kita bahagia. Kita ingin punya motor yang harganya 30 juta. Uangnya cuma 5 juta. Akhirnya bisa bahagia belum? Nggak bisa bahagia. Jadi kalau kunci kebahagiaan adalah dengan agama, yaitu mengendalikan nafsu. Keinginannya itu bapak-bapak, ibu-ibu dikendalikan. Sebab apa? Innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Sesungguhnya nafsu, kepengenan, pengen ini, pengen dituruti terus kepengenan. La ammaratun akan menjumuskan kita bisu kepada kejelekan. Jadi orang kalau mengikuti nafsu rata-rata menjadi jelek. Contoh, kita bikin rumah, uangnya punya 100 juta. Kalau harusnya ingin 100 juta, kira-kira jadi, kira-kira bisa ditempati, kira-kira cukup, ya udah enak. Itu mah bikinannya yang harus seharga 300 juta. Uangnya 100 juta, bikin rumah yang seharga 300 juta. Sudah habis 1 juta, akhirnya apa? Karena kita memaksakan harus selesai, harus jadi. Akhirnya utang-utang sama saudara. Saudara sudah habis semua uangnya, pinjam sama bank. Alasannya apa? Anaknya lagi di Korea, lagi di Taiwan umpamanya, dipaksa selamat pasti beres. Yang namanya bikin rumah, bapak-bapak ibu, kalau ikut sama kehendak tukang, tekor. Pak tukang, cukup beli 100 juta. Wah, cukup. Tukang,
Gede banget, enggak cukup. Oh, baru sebelum separuh sudah habis. Itu bukan. Sebab apa? Semakin enggak jadi-jadi, ya semakin cair duitnya. Siapa yang remek? Tuan rumah yang bikin rumah. Akhirnya Pak, pinjam sama saudara, pinjam sama bank. Ternyata anaknya enggak sampai 2 tahun dipulangkan. Hutangnya banyak. Sebenarnya punya rumah bahagia. Setelah pulang enggak jadi pulang, banyak yang nagih. Terpaksa rumahnya dijual. Iya. Kita menyaksikan di daerah Sutra ke sana. Begitu rumah jadi, utangnya banyak, suami istri tukaran, cerai, dijual. Karena memaksakan, terus. Nggak tahu setelah rumahnya jadi, uangnya banyak, usahanya nggak ketemu. Ya tukar, akhirnya cerai. Ada yang dijual lagi, ada. Sebab memaksa. Mulanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang kalau ingin dapat surga akhirat, minimal surga dunia, harus mengendalikan hawa nafsu. Jangan sampai kalah oleh nafsu. Jangan sampai tunduk oleh nafsu. Jangan menuruti nafsu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana an-nafsa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amman, adapun orang khofa yang takut, khofa yang mengharapkan maqama rabbih, kedudukan dari Tuhannya, pengen oleh kedudukan dari Allah, pengen disayang oleh Allah, pengen dikabulkan segala keinginannya oleh Allah, pengen serba dikasih kenikmatan terus oleh Allah. Semua manusia keinginannya begitu. Syaratnya gimana? Wanahan nafsa, nahan nafsu, mengendalikan nafsu. Jangan mengikuti hawa nafsu. Apa sebab? Kalau hawa nafsu bisa dikendalikan, bisa disetir, bisa diatur, bisa ditundukkan, bisa dikalahkan, fa'innal jannata, swargalah tempat kembalinya. Amin ya rabbal alamin. Kembali. Nah, supaya kita bahagia, supaya kita senang, supaya kita dapat surga, yaitu harus tadi mengendalikan nafsu. Caranya gimana? Mengendalikan nafsu. Pertama ya kita, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, pengen surga ya, pengen senang ya, pengen bahagia dunia akhirat ya, masuk fisil dalam agama Islam, berusaha masuk dalam kedamaian. Masuk agama Islam apa, Bu?
Ya, otomatis segala perintah Allah usahakan dijalankan. Segala larangan Allah usahakan dijauhi. Mungkin apa badan? Ya. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Jangan mengikuti bisikan-bisikan setan, rayuan setan, godaan setan. Apa sebab? Innahu lakum aduwwun mubin. Karena setan itu musuh sing jelas, musuh sing ahli, musuh sing profesional, musuh sing paling lincah itu setan. Benar? Pada kecewa, bisanya pegatan, perceraian, bisanya bertengkar, bisanya hancur-hancuran, bisanya macam-macam kehancuran. Penyebabnya ditipu oleh setan, enggak berasa, alias tergoda oleh setan. Na'udzubillah min dzalik. Supaya kita jangan tergoda oleh setan, masuk dalam Islam. Pertama, akui dan bersaksi bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan yang harus disembah, yang kita ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad utusannya Allah. Pertama, katakan, karena kita ngaku orang yang bertuhan, tiada Tuhan selain Allah yang disembah. Gimana nyembah Allah? Yaitu yang kedua dengan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu apa? Cara untuk mengalahkan setan. Buktinya apa? Apakah wong Karanganyar itu sembahyang kabeh? Sembahyang kabeh orang? Apa sebab? Memang sembahyang itu bapak-bapak ibu-ibu perhatiin, males, benar? Perhatiin, males, repot, apalagi? Akan kesibukan macam-macam. Ya iya, semua perintah Allah adalah males. Karena apa? Nah, males itu perilakunya setan. Nah, kalau kita sholat berarti setan kalah. Benar? Berarti setan kalah. Nah, buktinya apa? Kalau setan sudah kalah, kita enak. Contoh bapak-bapak ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Umpamanya waktu duhur. Kalau sudah waktu duhur datang, yang sholat aja bingung. Sholat sekarang tak nanti. Sholat sekarang tak nanti. Ya, makan dulu tak sholat dulu. Kalau makan dulu ketinggalan sholatnya diundur. Akhirnya apa? Ya Allah, sampai lupa waktu asar datang. Akhirnya begitu meninggalkan sholat zuhur, kecewa. Tapi begitu Allah Akbar, la ilaha illallah, cepat sholat, ayo berjamaah. Padahal apa? Masak wajah makan. Ini wajahnya. Tinggal dulu. Ikut Allah dulu. Ikut perintah Allah dulu. Sholat dulu. Begitu sholat, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Mau nyapu kapan aja, oke. Mau makan
kapan aja, oke. Bener? Ya, memang budayanya banyak. Kalau mau sholat tuh, kayak pengen makan dulu. Habis makan, ada apa? Nyuci piring dulu. Habis ini kotor dulu. Macem-macem. Tapi begitu sholat dulu, mau tidur, oke, enak. Tapi kalau sudah jam 1 belum sholat, aduh enak, ngantuk, enak. Kata Allah, sholat dulu, nanti, sampai asar. Allah Akbar. Begitu asar datang, menyesal. Ya Bu ya, kecewa. Padahal apa? Tidurnya nggak lali. Benar? Nggak lali tidurnya mah. Karena belum sholat. Tapi kalau sudah habis sholat isya, mau tidur silakan, mau ngobrol silakan, itu enak. Benar? Nah, dari sholat adalah alat menundukkan nafsu. Benar? Kalau orang meninggalkan sholat, berarti mengikuti nafsu. Kalau orang melaksanakan sholat, berarti nafsunya kalah. Buktinya apa? Kalau kita habis sholat enak, mau tidur langsung sampai asar enak. Tapi kalau jam 1:30 belum sholat zuhur, mau tidur nggak enak, mau sholat praktis. Benar? Tapi begitu sholat dulu, akhirnya enak. Begitu habis sholat, apa? Surganya sholat. Begitu habis sholat, artinya tenang. Tenang. Mau naik sholat, isinya sholat, zikir. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli dengan sholat isinya zikir. Kapan sudah sholat, sudah pikiran, tatmainnul qulub, hatine tenang. Mau nyapu enak, mau makan enak, mau belengan sampai asar enak. Tapi kalau belum pikiran, waktu jam 1:30 belum sholat, belum pikiran, bisa. Gelisah. Makan buru-buru, habis makan nyuci piring, mau sholat rapi terus. Nah, dengan sholat, surganya sholat adalah ketenangan adalah bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk apa? Perasaan yang mahal. Perasaan mahal. Banyak di luar negeri orang-orang yang agamanya non-muslim, setelah jatuh gagal sekali, banyak yang bunuh diri. Banyak di luar negeri. Kalau di Indonesia yang bunuh diri itu apa? Kayak tahun kemarin di jembatan Pamanukan ya, membawa anak mau bunuh diri, suami nggak ada, buat makan nggak ada, mau nyolong nggak terbiasa, mau bunuh diri kan tahun kemarin. Jadi kalau di Indonesia tuh bapak-bapak, ibu-ibu, yang mayoritasnya yang bunuh diri tuh orang yang tidak punya, nggak ada ketemu usahanya, banyak hutangnya, macam-macam, bunuh diri.
Tapi kalau di luar negeri yang bunuh diri bukan orang yang larat, kebanyakan orang yang punya. Nah, mulanya Islam, perkembangan Islam sekarang banyak. Kayak di Australia, orang luar negeri, Gus Miftah mengislamkan 200 lebih. Orang-orang luar bosan beragama setelah melihat Islam yang dianut Gus Miftah, tertarik. Akhirnya banyak sekarang orang luar negeri pada masuk Islam. Sebab dengan sholat, meskipun terlihat itu membuang-buang waktu, tapi dengan sholat kunci ketenangan. Dengan sholat bisa mencapai kebahagiaan. Mulanya bapak-bapak, ibu-ibu, tolong begitu usahakan kalau punya mantu atau punya apa, usahakan jangan sampai meninggalkan sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sholat hatinya bahagia, hatinya senang. Belum cukup, kebahagiaan baru satu. Yang kedua, dengan sholat hati bahagia. Yang kedua yaitu ajaran Islam supaya kita dapat surga juga. Surga apa? Surga kekayaan, surga kesugihan, surga punya segalanya. Pengen kapal, pengen punya ini, pokoknya ingin sugih. Yang ketiga, syahadat, sholat, zakat, yaitu mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat, ajaran sing paling abot. Apa je? Ajaran yang paling tidak disenangi, agama yang paling ditakuti oleh orang-orang mayoritas, oleh orang-orang bodoh adalah ajaran zakat. Ajaran zakat. Iya. Sebab apa? Mekaya susah, mekaya sulit. Kenapa kita harus mengeluarkan? Itu sudah diterangkan sampai 2 pertemuan yang lalu. Ya Bu ya. Dan dengan infak zakat sedekah, di mana kenikmatannya infak zakat sedekah? Adalah sugih, akeh duit, mekayanya gampang, usahanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi infak zakat sedekah adalah sama kudu bapak-bapak ibu mengalahkan hawa nafsu. Enak aja kita yang usaha, kita baru dapat duit, ngapain harus sedekah? Enak aja. Jelas kata nafsu. Tapi begitu nafsu ditundukkan, udah zakat kewajiban, infak, zakat, sedekah, ajaran Islam kesugihan, laksanakan. Terserah mau 2,5%, 5%, 10%, 20%, silakan. Begitu kita sudah zakat, infak, sedekah, alhamdulillah, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, rezekinya diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ketenangan sholat tenang, dengan infak zakat sedekah sugih. Yang keempatnya perlu sehat. Kita hartanya banyak, enak hartanya sedikit, uripnya adem, sehat. Tak enak hartanya banyak, penyakitan. Enak yang mana? Enak sedengan tapi sehat.
Terus gimana Tan? Supaya kita sholat sudah, ketenangan saya punya. Infak, zakat, sedekah sudah laksanakan, saya sukses usahanya. Terus gimana Tan? Supaya kita nggak punya penyakit, setahun sekali, yaitu kita harus berpuasa. Puasa Ramadan minimal 1 bulan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allah kutiba, menulis, menetapkan. Ada lagi mengatakan mewajibkan, orang yang beriman suruh melakukan puasa, yaitu puasa Ramadan. Apa? Kenapa puasa Ramadan sudah diwajibkan sejak dari umat-umat sebelumnya? Sehingga sejak ajal Yahudi, Majusi, Nasrani, Kristen, Islam, puasa sudah ada. Langsung saja tujuan puasa, la'allakum tattaqun, supaya kita bertambah ketakwaannya. Kalau kita sudah takwa, adalah kita mulia. Ciri-ciri orang mulia adalah sehat jasmani dan rohani. Kita bapak-bapak ibu punya tangga. Saya tuh Pak Haji, kalau banyak penyakit 2 hari puasa, iya ngasrem 2 hari, tidur terus hilang 1 hari 2 hari kan. Oh iya, jadi benar puasa adalah buat kesehatan. Sehingga waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu puasalah sampean kabeh, laksanakan puasa, tasihu kamu akan sehat. Wong puasa adalah sehat. Sok sampean kalau 1 minggu hidupnya makan tidur nggak enak, sok dibawa puasa 1 hari maka akan enak. Mulanya dari agama Islam kita disunahkan kalau kuat ya Bu ya, kalau kuat puasa Senin Kamis. Saya alhamdulillah Pak Bu, puasa Senin Kamis sejak usia 30 sampai 50 tahun, 20 tahun Senin Kamis. 5 tahun ke sini 1000 tahun. Iya kita lah. Iya padahal setelah usia 50 ke sini tuh, aduh, kayak nggak kuat, penyakitnya pada tekan, ya Bu. Iya, udah nggak apa-apa. Iya, itu mah bagi yang muda, yang muda. Ya. Yang minimal, kayak Haji Rosinda, mbok bapak saya setiap hari kalau nggak Senin Kamis tirakat sedau sampai jam 10 katanya. Pagi-pagi ke sawah,
Habis subuh makan-makan pulang jam 9, jam 10 sholat duha, baru ngaji. Kalau Senin Kamis, waduh rajin. Nah, jadi orang yang berpuasa pertama badannya sehat. Kedua, orang kalau berpuasa anaknya insya Allah anaknya rata-rata punya kelebihan dibandingkan yang lain. Ayam kapak pengen netes, kalau akan menetaskan telur puasa. Berapa hari? Dina puasanya ayam. Setengah bulan lebih. Iya, enggak makan, enggak minum, waduh, langsung. Begitu keluar dari kandangnya, waduh, airnya, baunya 7 keliling, airnya sampai keluar asapnya. Iya, makan sedikit, naik lagi, anggrem lagi. Sehari 2 hari enggak makan, enggak minum. Alhamdulillah netes semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi puasa bukan satu untuk kesehatan kita, yang kedua salah satu hikmah berpuasa adalah untuk kesehatan jasmani dan rohani, dan anak-anaknya jadi orang gede. Kiai Syakir Akil, Mustafa Akil, termasuk Gus Miftah, Kiai Anwar Zahid, Gus Baha, yang di YouTube ulama-ulama besar, rata-rata ibunya minimal Senin Kamis. Jadi kalau puasa Ramadan lumayan, tapi kalau ingin punya lemburan, ingin punya kelebihan, ingin punya gaji besar, ditambah dengan puasa Senin Kamis. Contoh, ibu-ibu yang pernah waktu masih muda lagi sering berpuasa, enak aja anak kerja di sana, lama diterima, di sini diterima, di sini diterima. Jadi orang berpuasa pertama untuk kesehatan, yang kedua hikmah dari puasa, keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun la turaddu dakwatuhu. Ada 3 golongan yang doanya tidak ditolak, yang doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, asyar hatta yaqul, orang yang berpuasa mudah dikabulkan. Minimal dengan berpuasa sehari biasanya pengeluarannya 50.000, dengan 30.000 cukup. Alhamdulillah. Jadi itulah pengertian puasa. Jadi yang pertama yang doanya dikabulkan oleh Allah, al-imamul adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pejabat yang jujur. Pemimpin yang jujur banyak dikecam, banyak dihina. Yang mengecam pemimpin jujur ternyata dia kena masalah sendiri masing-masing. Oh, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh
Jadi banyak sekali hikmahnya berpuasa. Berpuasa adalah tirakat. Contoh, kata Kiai Haji Anwar Jami, orang kita tidak punya pangkat, tidak jadi kepala desa, tidak jadi bupati, ya Bu, tidak jadi pegawai negeri. Pengen jadi pegawai negeri, pengen dia pangkat jadi camat, pengen jadi bupati, pengen jadi kepala yang gajinya di atas 5 juta, pengen, tapi tidak tercapai. Salahnya di mana? Kita nggak punya pangkat, kita menang Solo tirakat. Jadi kalau kita nggak punya pangkat, jangan kalah. Punya pangkat, nggak punya ijazah, nggak punya ini, nggak punya, yang kita Solo tirakat. Tirakatnya apa? Minimal Senin Kemis. Kalau dia punya pangkat, bahagia. Saya Solo tirakat sama bahagianya. Amin ya robbal. Kita pengen dunia, harta yang banyak, dunia yang banyak, pengen, tapi nyatanya nggak punya. Pengen nggak kebahagiaannya kita dengan orang yang punya dunia? Pengen. Kalau kita kalah dunia, kita jangan kalah, harus sholat berdoa. Kata Kiai Anwar Zahid. Ya. Mereka punya dunia, sok. Kita apa pengen bahagia seperti mereka, harus sholat berdoa. Minimal sehari semalam sholat 5 waktu berdoa. Puasa Ramadan, orang yang kaya belum tentu pada puasa Ramadan. Kita dengan puasa Ramadan, diamnya saja. Orang kalau puasa Ramadan sama dengan orang yang tak berpuasa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bil azim. Dari pagi sampai sore baca Al-Quran, khatam, sama dengan orang berpuasa. Cicing wae, diam aja, menunggu pada pahalanya si Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sholat kaya dengan ketenangan, dengan infak, zakat, sedekah kaya surga dengan banyak harta, dengan berpuasa ditambah puasa sunnah, kita punya kesehatan lahir dan batin. Tapi belum dikatakan orang kaya. Pengen dikatakan orang kaya, pengen. Orang rata-rata kalau bepergian jauh, kenalan dengan orang yang belum dikenal, rata-rata mengaku kaya tak mengaku miskin. Ngaku kaya. Iya, dia kaya apa? Kaya monyet, bukan apa. Seperti kita kalau ingin diakui orang harus ngaku kaya. Meskipun mobilnya dapat nyewa, mobil siapa? Mobil saya. Panama dapat nyewa. Tapi kalau kita ngaku kaya, sedikit dihargai. Nah, kalau kita pengen dihargai, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kelima naik haji. Naik haji, bapak-bapak ibu sama, mengendalikan nafsu. Apa keinginannya?
Daripada buat haji mah enak beli sawah, enak memperbesar usaha, nggedeni dagangan. Benar. Iya. Tapi ternyata usaha dibesarkan terus, digedeni, tidak tentu jaminan akan kaya. Kita punya teman yang dulunya kaya, sekarang habis. Apa penyebabnya? Dulunya waktu belum suksesnya, kalau kaya saya haji. Usaha 20 tahun sukses. Katanya mau haji nanti. Akhirnya sampai sekarang melarat haji. Na'udzubillah min dzalik. Sebab apa? Kalau kaya kita mau haji, berarti sudah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kaya tidak ditepati, berarti mendustakan, ingkar janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampean berjanji, pinjam duitnya, nanti habis panen bayar ya 10 juta. Ternyata begitu panen tidak bayar, sampean nukel. Allah gak sama. Kalau kaya saya akan haji, begitu sudah sukses, ternyata ingkar janji sama Allah, dihukum lagi, akhirnya melarat lagi. Na'udzubillah min dzalik. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Salatul ilahana ya ilahana baik yasir lana karena Allah alam nasi, kewajiban bagi manusia melakukan ibadah haji bagi yang mampu. Kalau kita kaya haji, setelah haji enggak jadi hajinya, berarti berkhianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia dikhianati aja marah, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bu, mulai ibu-ibu nasihat sama anaknya, tolong usaha apa saja diniati supaya bisa haji. Apa sebab? Sebelum haji sugih dingin, kaya duluan. Iya. Tapi kalau kita usaha buat apa? Nggak tahu. Usaha apa? Nggak tahu. Nggak ada cita-cita. Ya repot jadinya. Nah itulah 1, 2 sadar, sholat, zakat, puasa, haji. Itu cara apa? Cara untuk mengendalikan nafsu supaya kita bahagia, supaya kita dapat surga dunia, syukur-syukur surga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja, maka kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.